I'm sorry, but don't wanna talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfi Hamzah, NPM 18630639, Ketua 5I Regular Malang. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi IMK dan review marketplace atau website. Pertama-tama kita langsung ke materi. Interaksi manusia dan komputer ialah disiplin ilmu yang mempelajari suatu hubungan antara manusia serta komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, serta implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Dalam lingkup IMK, interaksi adalah komunikasi antara user dengan komputer secara langsung maupun tidak langsung, di mana komunikasi langsung melibatkan dialog dengan umpan balik dan kontrol selama pelaksanaan tugas atau kerja, sedangkan kalau komunikasi tidak langsung dapat berupa background proses atau proses batch. User manusia adalah manusia individu, manusia yang berkelompok dalam bekerja sama, atau sekumpulan manusia dalam suatu organisasi yang menghadapi sebagian dari tugas atau proses dan berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan menggunakan teknologi dan komputer. Kesimpulan dari IMK adalah suatu sistem interaksi interface yang secara artistik baik dan mampu memenuhi kebutuhan tugas user perpaduan seni dan sains secara menyeluruh, yang banyak digunakan umumnya berbasis menu dan dikelompokkan untuk merefleksikan fungsi yang dilakukan submenu tersebut. IMK melibatkan desain, implementasi, dan evaluasi sistem interaktif dalam konteks tugas dan pekerjaan user. Sejarah website. Website pertama kali ditemukan oleh Sir Timothy John Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Website terhubung dengan jaringan. Tujuan dari dibuatnya website pada saat itu yakni untuk mempermudah tukar-menukar dan memperbaharui informasi kepada sesama peneliti di tempat mereka bekerja. Dengan demikian, pengertian website saat itu masih sebatas tukar-menukar informasi dan pengertian website secara terminologi. Website dipublikasikan ke publik serta setelah adanya pengumuman dari CERN pada tanggal 30 April 1993. CERN menyatakan bahwa website dapat digunakan secara gratis oleh semua orang. Pada saat ini pengertian website sudah masuk di dalam ranah publik karena sudah bisa digunakan oleh semua orang dimanapun dan kapanpun. Kemudian perkembangan web. Perkembangan website. Sejak website ditemukan tahun 1990, website semakin populer dan menjadi layanan internet dengan pengguna terbanyak. Sebagian pengguna internet bahkan mengira kalau website adalah salah satunya layanan di internet. Teknologi website pun terus bergulir di era website 1.0, website 2.0, dan tren menuju website 3.0. Sayangnya ciri-ciri antara website web 1.0 sampai 3.0 tidak ada kata kesepakatan antara para pakar. Namun demikian bukan berarti kita tidak tahu polanya. Secara umum, pengguna akan mengakses website berupa URL melalui web browser. Kemudian web browser tersebut mengirimkan HTTP request kepada web server melalui TCP/IP, sehingga web server akan memberikan web files yang diminta. Di samping itu, web files yang telah diberikan tersebut tidak langsung ditampilkan, akan tetapi perlu proses pemberian respon kembali kepada web browser. Setelah melalui proses tersebut, web browser akan mengirimkan tampilan kepada pengguna. Agar lebih sederhana, cara kerja website seperti berikut. Yang pertama, website akan menyimpan informasi dalam bentuk dokumen berupa halaman-halaman website atau sering disebut sebagai website page. Kemudian web tersebut disimpan dalam komputer server web. Yang kedua, sedangkan di pihak pengguna ada komputer yang bertindak sebagai komputer klien yang berfungsi untuk membaca halaman web yang ada di web browser. Setelah itu, browser membaca halaman web yang ada di server web. Kemudian tes kecepatan akses website dengan tools dari Google.
Google baru saja merilis sebuah tool yang dapat melakukan pengecekan terhadap performa kecepatan akses website Anda secara mobile. Pada tools tersebut dapat menguji keramahan situs Anda dan kecepatan halaman untuk desktop dan mobile, semua dalam satu tempat. Hal ini langsung diumumkan oleh Google melalui postingannya di Test Your Site with Google and See How It Works akun device. Ada beberapa indikator yang menjadi penilaian pada tools ini, diantaranya mobile friendly merupakan salah satu pengujian berdasarkan responsif suatu website jika diakses menggunakan smartphone. Mobile speed. Pengukuran selanjutnya adalah melakukan pengukuran terhadap kecepatan akses untuk website yang diakses melalui mobile. Kamu tentunya merasakan kan? Jika suatu website mempunyai loading akses website yang sangat lama, maka akan meninggalkan halaman tersebut. Desktop speed. Tidak jauh beda dengan pengukuran sebelumnya. Pengukuran dengan indikator kecepatan desktop menjadi penilaian tersendiri untuk suatu website agar dapat diakses dengan sangat cepat. Nah, bagi kita yang berada di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, juga menjadi pertimbangan untuk melakukan optimasi terhadap kecepatan website agar dapat diakses menggunakan perangkat apapun. Salah satu indikator yang menjadi penilaian adalah server load time. Nah, bisa menggunakan hosting FVS dari ID Cold Host untuk mendapatkan poin warna hijau dari penilaian tersebut. Ada 4 kriteria website yang berkualitas baik. Saat ini website menjadi salah satu terpenting untuk yang bisa dimiliki untuk pengusaha atau keperluan pribadi lainnya. Contoh 4 kriteria itu adalah website responsif. Website yang bagus yaitu website responsif. Website responsif merupakan website yang mampu merespon tampilan website jika diakses berbagai device pengguna akan device yang sangat beragam, baik itu desktop ataupun mobile, namun seharusnya tidak mengganggu kenyamanan pengguna mengenai tampilan atau kamu akan tetap bagus jika diakses di berbagai device pengguna. Jadi website responsif ini penampilan website yang sekiranya bagus dilihat oleh para pengguna atau klien yang memakai website tersebut. Kemudian desain website yang simpel dan mudah digunakan. Desain website yang simpel akan memberikan kesan yang lebih baik bagi para pengguna website dibandingkan jika desain website kamu terlihat lebih rumit dan membuat pengguna malas untuk mengaksesnya, seperti tulisannya tidak terbaca, kemudian banyak kalimat-kalimat yang tidak penting. Nah, dengan desain website yang mudah, lebih banyak pengunjung yang akan datang. Untuk menghasilkan website yang simpel dan mudah digunakan, harus memperhatikan penggunaan komposisi warna, tata letak layout, serta teks yang mudah dibaca oleh pengunjung. Speed website yang cepat. Setiap pengunjung website tentunya ingin mengakses website yang cepat. Speednya biasanya ditandai dengan loading yang tidak lama. Itu juga mempengaruhi agar para pengguna atau klien lebih mudah mengakses website kita dengan kecepatan membuka website kita itu sendiri. Konten yang menarik dan relevan. Hal yang terakhir yang perlu kamu perhatikan, yaitu konten yang kamu buat. Konten sangat berpengaruh terhadap kesuksesan website kamu. Selain itu, konten juga berpengaruh terhadap SEO dan rating website pada mesin pencarian. Kamu harus mampu menciptakan konten yang sangat menarik dan relevan yang tujuan akhir website kamu dengan konten yang menarik dan relevan akan menambah banyak pengunjung agar datang ke website kita. 4 kriteria di atas merupakan 4 kriteria yang harus ada pada website Anda. Kemudian saran. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menjadi saran pada pengembangan website, yaitu 1. Untuk kedepannya aplikasi website dikembangkan lagi dalam bentuk mobile agar aplikasi lebih mudah diakses oleh
para pengguna dan klien. Yang kedua, aplikasi ini dapat dikembangkan lagi dengan penambah fitur keuangan agar dapat terkoneksi dengan bagian finansial, sehingga website dapat langsung menuju pembayaran yang tidak terlalu rumit atau harus ke bank dulu. Nah, yang ketiga, dalam pengembangan aplikasi website ke depannya dapat menggunakan framework. Jadi, bisa melalui dari rumah atau tidak perlu kemana-mana. Jika ada yang mau ditanyakan, ya sampai situ saja penjelasan tentang materi IMK, review, marketplace atau website. Atas perhatiannya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.